aku harus beritahu ibu kalau Kak Sofia selalu memukulku. Ini suaranya Karin. Tapi ayah pernah bilang ibu gak suka anak yang suka mengadu. Apalagi aku. Tapi kalau gak bilang, aku gak bisa bertahan sampai ibu pulang. Padahal Karin gak bicara. Aku lagi dengar suara hatinya. Bisa terlahir kembali. Aku beneran ingin bisa terus bersama ibu. Sayang, cepat berangkat. Kalau enggak, kau bisa ketinggalan pesawat. Mau dinas apaan? Aku gak pergi lagi. Aku mau tinggal di sisi Karin. Aku mau lihat sebenarnya siapa yang mau menyakiti putri kesayanganku. Sayang, kenapa kau memukulku? Bukankah bisnis kali ini penting banget? Kenapa kau buru-buru banget menyuruhku pergi? Apa yang kau sembunyikan? Sayang, apa yang kau pikirkan? Hari ini ada rapat di kantor. Aku pergi dulu. Ternyata ibu memang kayak yang ayah bilang, suka memukul orang. Tamparan tadi karena aku dengar Karin bilang dia dicelakai sampai mati lalu terlahir kembali. Karena panik makanya aku pukul. Tapi sebelumnya aku gak pernah main tangan sama siapapun. Kenapa Davin harus bilang sama Karin kalau aku menakutkan? Setelah Karin kembali, Davin selalu menjaganya sepenuh hati. Bahkan hal yang harus diperhatikan sama Karin dijadikan aturan keluarga. Karin, ibu gak bekerja lagi hari ini. Ibu temani kau ke sekolah baru, gimana? Tubuh ibu harum banget, pelukannya hangat banget. Sayangnya, di kehidupan lalu, saat ibu memelukku buat pertama kali, aku sudah mati. Gak bisa merasakan kehangatan ibu lagi. Jadi di kehidupan lalu, Karin dicelakai sampai mati saat aku pergi ke luar negeri. Di kehidupan ini aku ingin lihat siapa yang gak takut mati berani mencelakai putriku. Karin, cantik banget. Kau tunggu ibu di sini, ibu ke atas ambil tas, lalu langsung turun. Iya. Lalu kita sudah bisa berangkat. Berhenti! Ibu, aku cuma memuji Karin cantik pakai baju ini. Tapi Karin tiba-tiba memukulku, memarahiku anak nakal. Aku nggak gitu. Kau gitu? Kau bilang semua gara-gara aku yang menguasai posisimu 6 tahun, kau suruh aku mati saja. Ibu, aku boleh pergi dari rumah ini. Karin mau apa, aku berikan padanya. Karin, jangan usir aku ya. Aku takut kalau aku pergi, aku nggak bisa bertemu ibu lagi. Kalau aku menjelaskan, ibu pasti bakal menganggap aku anak nakal yang sudah salah tapi nggak mengaku. Di kehidupan lalu, setiap kali ditindas Kak Sofia, ayah, kakak, semua percaya Kak Sofia. Semua bilang aku ini tukang bohong yang suka menuduh duluan. Ini hadiah ulang tahun dari ibu buat aku. Sofia. Sofia! Sofia! Ayah, Kak Sofia yang merusak hadiah ulang tahun ibu buat aku. Ayah, aku cuma ingin lihat kotak musik yang ibu berikan buat Karin. Tapi Karin memilih membanting kotak musik, juga nggak mau kasih aku lihat. Kak Doni, Kak Elio, Kak Kevin, apa aku orang yang menyebalkan banget? Jangan asal bicara. Kau adik kesayangan kami selamanya. Karin, kau beneran keterlaluan. Selama 6 tahun di panti asuhan, apa saja yang sudah kau pelajari? Cuma belajar menuduh orang duluan ya? Aku harus minta maaf duluan, kalau enggak ibu juga nggak bakal menyukaiku. Maaf Kak Sofia. Kau nggak perlu minta maaf. Sofia, barusan ibu lihat jelas-jelas kau yang menarik baju Karin dulu. Kenapa kau bilang Karin yang menindasmu duluan? Ibu nggak percaya padaku, malah percaya anak kampungan ini. Ibu, kalian ibu dan anak kandung, sedangkan aku orang luar. Kalian semua menindasku. Padahal kau pernah bilang meski dia kembali, kau juga bakal tetap mencintaiku. Kau pembohong. Sofia! Maaf, Ibu.
Apa yang kau katakan, Karin? Hal ini salah Kak Sofia, nggak ada hubungan sama kamu. Aku ke atas cari Sofia buat bicara. Dia harus tahu kalau ini salahnya sendiri. Kayaknya ibu nggak menakutkan kayak yang ayah bilang. Sofia sudah kumanja selama 6 tahun. Wajar kalau punya rasa permusuhan pada Karin. Tinggal diarahkan saja. Wanita tua itu sudah mulai pilih kasih. Aku sudah nangis sampai kayak gini. Bisa-bisanya dia masih peduli kebenarannya gimana? Jadi ini putri angkat kesayanganku itu. Kenapa niatnya jahat banget? Ibu, boleh nggak aku nggak sekolah? Karin, bilang sama ibu, kenapa nggak ingin ke sekolah? Aku... Kak Sofia marah banget hari ini. Kalau aku sekolah, Kak Sofia pasti bakal menghukum aku. Ibu, aku cuman gak ingin ke sekolah saja. Setelah Karin ditemukan, aku cuma berpikir gimana pun Sofia sudah kurawat dari kecil. Makanya membiarkan dia tetap tinggal, memanjakannya kayak dulu. Tapi ternyata dia menindas putriku sampai kayak gini. Karin, soal ke sekolah kita bicarakan lagi nanti. Ibu, masih ada urusan yang harus diselesaikan. Bibit ini, Nyonya Helen, Anda mencariku? ikut aku. Bibit ini, antar dia ke panti asuhan. Gak mau. Nyonya Helen, kenapa Anda bisa pilih kasih kayak gini? Jangan menangis. Nona Sofia menangis sampai kayak gini, pasti sudah banyak menderita. Anda masih tega mengantar dia ke panti asuhan? Kayak gini bisa jadi bahan omongan orang. Lagian, Nona Sofia sepintar ini pasti bisa sukses. Nggak kayak Karin, begitu penakut. Kelak pasti nggak ada masa depan. Oh, kau kira kau siapa? Berani-beraninya mengomentari putriku. Kau antar dia ke panti asuhan atau kau bereskan barangmu dan keluar. Nyonya Helen, Pak Davin yang mempekerjakan aku. Meskipun kau mau memecatku, juga harus tunggu Pak Davin kembali. Lagian, bukankah lelaki yang ambil keputusan atas urusan rumah tangga? Kau seorang wanita sembarangan ikut campur. Minta dihajar ya? Kayaknya karena sering dinas ke luar negeri, orang di rumah ini sudah nggak tahu kalau aku tuan rumah di sini. David cuma menantu numpang saja. Hah? Kau cuma seorang pembantu juga berani mengguruiku. Meskipun Davin datang, dia juga harus menurutiku. Sekarang, kau sudah dipecat. Kau berani mengusirku? Tunggu Pak Davin kembali, pasti bakal menghajarmu. Benarkah? Wah, beraninya kalian. Cepat pergi. Kalian tunggu saja. Karin, lain kali kalau ada yang menindasmu, kau harus secepatnya bilang sama ibu. Ibu bakal melindungimu selamanya. Ibu yang ayah ceritakan semakin berbeda. Jangan-jangan ayah lagi membohongiku. Sebenarnya ibu sangat mencintaiku. Tapi di kehidupan lalu sebelum aku mati, aku memohon pada ayah buat menelpon ibu. Kenapa ayah bilang ibu gak suka melihatku? Jangan-jangan kematian Karin di kehidupan lalu ada campur tangan Davin.